Lagi sibuk apa Gi sekarang? Sekarang nih lagi sibuk, yang paling pertama sih sibuk kuliah. Terus aku lagi mempersiapkan single pertama aku juga nih sekarang. Oke, single pertama. Oh berarti mau jalan kamu single pertama kamu ya Iya, Gi? betul. Oh pasti, sapaan fans kamu? Angginetik. Genetik, pasti udah pada gak sabar ya untuk Iya nungguin dong. single kamu itu. Gi, mau ngebahas soal pendidikan kamu dulu dong Gi, masih Boleh. aktif kuliah? Masih aktif. Masih aktif tuh di mana Gi kamu kuliah? Aku kuliah di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan jurnalistik, semester 3. Semester 3? Oke. Ada berhubungan gak sih kenapa kamu ngambil jurusan itu dengan pekerjaan kamu yang sekarang? Sebenarnya awalnya aku ngambil itu karena aku merasa tidak cocok dengan sebenarnya mau ambil manajemen kan awalnya. Cuman lama-kelamaan aku semakin berpikir kayaknya kurang cocok deh di manajemen. Akhirnya aku masuk ke ilmu komunikasi dan kebetulan di UMN itu ada jurusan strategic communication dan juga jurnalistik. Dan karena aku suka kayak mendengar cerita-cerita dari teman aku yang udah duluan kuliah di sana, sepertinya jurusan jurnalistiknya asik juga. Jadi akhirnya aku memilih jurnalistik. Dan sekarang semenjak aku lulus dari Indonesian Idol, sekarang juga lumayan sering syuting, jadinya aku merasa relate aja gitu, masih sama-sama di televisi gitu. Emang kamu sendiri ini suka ngomong ya? Maksudnya suka ngobrol, suka ngomong, makanya kamu ngambil jurusan komunikasi itu? Kalau misalnya in person aku bukan termasuk orang ekstrovert sih sebenarnya. Oh ya, Cuma di depan kamera beda lah sama di luar. beda banget ya. Gitu. Oke, Gi, kalau boleh tahu kan kamu ini masuk kuliah kamu ini di tengah suasana pandemik ya, Iya, Gi, ya? benar. Gitu. Sempet ngerasa ini gak sih Gi, kayak ya ngerasain di tengah-tengah sekolah daring lagi nih gitu. Sebenarnya rasanya sangat ini ya, sedih banget. Apalagi waktu SMA kemarin juga kayak nggak ada prom night, nggak ada kelulusan. Iya. Itu rasanya kan kayak, soalnya prom night itu kan once in a lifetime ya. Kita nggak bisa ngerasain itu lagi. Bener banget. Dan masuk kuliah ternyata masih berlanjut ini pandeminya. Jadi ospek juga online, terus kegiatan bareng dosen juga online, UKM juga online. Jadi kan rasanya gimana ya, pengen banget ngelihat kampusnya secara langsung, pengen ketemu teman-teman lain secara langsung juga. Iya. Dan kemarin tuh sebenarnya sempat mau kuliah offline, udah lagi direncanakan oleh kampus, tapi ternyata COVID naik lagi di Indonesia dan PPKM lagi, jadinya nggak jadi kuliah offline-nya deh. Mudah-mudahan sih cepet keangkat ya Gi ya. Iya, COVID-19 ini cepet amin, hilang, amin, biar amin. kita bisa aktivitas seperti normal lagi. Yes, Dan benar. terusnya, dan kamu ini adalah salah satu jebolan Indonesian Idol Special Edition. Itu apa bedanya Gi? Mungkin teman-teman RCTI belum ada yang tahu nih Special Edition sama Indonesian Idol sebelumnya apa sih? Perbedaan Indonesian Idol Special Season dan juga sebelumnya itu pastinya beda banget karena kita tuh melakukan kegiatan ini di tengah-tengah pandemi di mana kita nggak boleh ketemu banyak orang dan harus tetap pakai masker, terus menjaga prokes, nggak boleh deket-deketan. Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya masih berasa kekeluargaannya masih bisa ngumpul, bercanda-bercanda dan masih bisa ketemu keluarga juga seminggu sekali. Kalau kita special season bener-bener kita satu kamar satu orang, terus kita juga lagi kegiatan kita nggak boleh deket-deketan, terus kita juga nggak bisa bener-bener nggak bisa ketemu sama orang lain kecuali orang-orang yang ada di dalam circle kita aja gitu. Berarti bedanya itu adalah kamu ya di tengah pandemi seperti ini ya, dan dimana kalau nonton biasanya orang datang ke studio langsung, ini melalui virtual. Nah itu Iya, gimana betul. perasaan kamu ketika kamu lagi perform nggak ada orang yang nonton naik kru aja. Perasaannya yang pasti ngerasa kosong, terus apa ya, kan studio RCTI Plus tuh gede banget. Terus aku tuh ngebayanginnya tuh gimana ya kalau banyak orang di sini. Terus aku sering ngeliatin video-video yang tahun lalu, wah seru banget gitu, bener-bener rame dan bener-bener energi penonton tuh nyampe gitu ke orang yang bakal perform gitu. Dan sedangkan ini kita tuh cuma ditonton oleh 5 juri beserta kru-kru semuanya. Jadi sepi banget dan adrenalinnya berasa kurang terpacu gitu. Oke, dan dari segi pengalaman yang paling berkesan yang kamu dapetin dari awal kamu masuk hingga kamu karantina hingga kamu menjadi di babak akhir itu seperti apa gitu? Pelajarannya sebenarnya banyak banget ya. Salah satunya adalah karena aku harus mengurus diriku sendiri. Aku belajar bisa jadi pribadi yang lebih mandiri karena kebetulan aku anak tunggal. Jadi sebelumnya kan orang tua aku ngurusin aku doang gitu. Jadi di sini aku harus bisa apa-apa sendiri, makan siapin sendiri, mandi. Terus misalnya kalau mau nyiapin sesuatu, kesusahan sama sesuatu, kita harus nyelesain itu sendiri gitu. Dan juga pastinya belajar untuk apa ya?
di panggung itu gimana caranya kita bisa tampil maksimal walaupun gak ada yang nonton, gimana caranya kita bisa bikin suasana itu tetap jadi naik walaupun gak ada yang sorak-sorak di luar sana gitu. Terus kalau dari wejangan dari judges nih, dari coach semuanya, yang Anggi pakai hingga sekarang kalau ingin nyanyi itu ada nggak yang jadi pakem Anggi? Masukan dari judges kayak gitu. Kalau misalnya masukan dari judges yang paling aku ingat sampai sekarang adalah dulu aku sempat beberapa minggu itu benar-benar perform aku turun banget dari biasanya. Karena dari awal tuh orang udah berekspektasi tinggi, jadi setiap penampilan aku orang tuh selalu menuntut yang lebih bagus lagi daripada yang kemarin-kemarin. Dan sempat ngedown dan waktu itu Bunda Maya bilang, kamu tuh nyanyi harus pakai rasa, harus dirasain di hati. Jangan cuma asal nyanyi doang, jangan cuma asal teriak-teriak doang bisanya, tapi harus dirasain juga dari hati gitu. Tapi Bunda Maya tuh di belakang panggung orangnya gimana sih Ki? Bunda Maya benar-benar friendly banget dan humble banget menurut aku. Beliau itu nggak segan-segan buat ngasih kita semangat dan tips-tips untuk bisa terus maksimal di panggung gitu. Oke, baik. Gi, by the way lu suka nyanyi itu dari kapan Gi? Aku suka nyanyi dari kecil. Dari kelas 2 SD aku udah suka nyanyi.